Jadi di tengah keluarga kita, yang jauh datang, nendakit tiba, nadi rantau pun ada yang pulang. Dalam rangka merasakan duka cita yang mendalam, atau musibah yang menimpa sanak kita, menantu kita, anak kemenakan kita, dipanggilnya oleh Allah cucu yang sangat kita sayangi dan kita cintai. Mudah-mudahan kehadiran kita malam ini berangkat dengan yang ikhlas, akan bernilai ibadah untuk kita dan memperkokoh tali silaturahim, sekaligus mudah-mudahan menjadi sedawa sedingin bagi sahibul musibah yang ditinggalkan. Selawat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah, semoga tercurah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Angku-angku, bapak-bapak dan ibu-ibu, pasti kita ketahui telah berlaku takdir Allah Subhanahu wa taala. Diambil oleh Allah, dipanggil oleh Allah cucu kita, anak kita yang sangat kita cintai. Apabila kita berbicara masalah kehidupan dan kematian, hidup dan mati adalah mutlak wewenang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah peristiwa yang aneh dan ajaib. Peristiwa kematian adalah suatu kejadian yang pasti. Karena Allah sudah umumkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lalu cucu yang sangat kita cintai sebagai keluarga, orang tuanya, yubana ubek ratuk pelarai damam, karena diharapkan menjadi regenerasi. Namun Allah berkehendak lain. Ikhtiar dan usaha kita keluarga, sakit lai baubek, damam lai batawa. Baubek dalam sakit itu sunnah, dianjurkan. Kalau kita umat Islam tidak boleh hanya berdoa, bertawakal tanpa usaha. Fatadawaw ya ibadallah, berobatlah kamu hai hamba Allah. Wa inna likulli da'in dawa'un lal maut. Setiap penyakit pasti ada obatnya, kata Nabi, kecuali kematian. Walaupun sakit baubek dan membatawa, kalau ajal seseorang itu datang, ketek, walaupun 2 jam baru lahir, pasti tepat waktu. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak pernah menangguhkan kematian seseorang apabila ajalnya sudah datang. Jadi cucu kita kok kewajiban beliau menepati janji dengan Allah yang sudah Allah tetapkan, itulah yang disebut dengan ajal. Dan menurut ilmu tauhid, ilmu akidah, kematian itu termasuk qadar mubram. Apa itu qadar mubram? Suatu ketetapan yang sudah Allah tetapkan, datangnya tidak bisa ditolak, setelah terjadi tidak bisa dirubah. Menolak ajal. Setelah terjadi kematian itu, apa usaha untuk menghidupkan kembali? Tidak ada wewenang di situ. Selain daripada pasrah, menyerah, ikhlas, melepas keberangkatannya. Di satu sisi, nasib anak cucu awak tu sangat elok. Bapak elok. Ini dipanggil Allah masih dalam kanak-kanak, masih suci dan bersih. Kok nyampang panjang umurnya, bisa sampai dewasa, berkeluarga. Ibu bapak mungkin menyekolahkan, mendidik, membuat rumah, membeli pakaian, membelanjanya. Tapi sampai menjamin masuk surga, orang tua tidak mampu. Tapi dengan adanya, yang dipanggil Allah waktu masih kanak-kanak, dia adalah min ashabil jannah. Yang suci datang, suci kembali kepada Allah. Sudah dipastikan dia penghuni surga di kampung akhirat nanti. Bagaimana syafaat anak mati ketek? Jelas hadis.
Ketika Rasulullah menjelaskan kanak-kanak itu disuruh masuk surga, dibuka pintu surga, diperintahkan oleh Allah kanak-kanak yang meninggal dunia belum berdosa itu suruh masuk surga. Apa kata mereka? Abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami yolah kau masuk surga. Kami meninggal waktu ketik masih suci, kembali kepada Engkau kami suci. Bagaimana nasib ibu bapa kami? Ada syafaat, ada perjuangan anak yang meninggal dalam kanak-kanak itu nanti tidak lama, tidak senang, gelisah, batinnya masuk surga kalau lentan tu nasib orang tuanya. Bila hatinya kesenang, disilakan masuk surga bersama orang tuanya. Itu maka doa salat jenazah nak kata, Allahumma ja'alhu salafan wa zukran wa syafi'an di abawaihi. Jadilah simpanan pendahuluan sebagai syafaat penolong wa ibu bapanya. Wastaqil bihi mawazinah. Beratkan timbangan kedua orang tua. Kalau pilahu apa? Pilahunya lemah soleh. Dia datang bersih, kembali dan bersuci kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat hikmah yang terkandung terjadi apabila seseorang itu belum lagi balik berakal, dipanggil dan meninggal dunia. Yang pertama nasibnya elok, menjadi penghuni surga di akhirat tanpa hisab. Kemudian menjadi syafaat penolong bagi orang tuanya. Kemudian bagi kita yang tinggal, merupakan ujian dari Allah